Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salsa Fitri dengan NIM 21091001029 dari kelas Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik kelas B1 dengan dosen pengampu Bapak Sukranakmun SSM SD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang berjudul Monitoring dan Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar. Yang pertama adalah akar masalah. Program Kartu Indonesia Pintar atau yang biasa kita sebut dengan KIP merupakan salah satu program bagi para siswa penerima kartu atau nomor unik yang digunakan sebagai identifikasi penerima manfaat. Bagi penerima KIP dapat memungkinkan mereka menerima bantuan berupa tunjangan atau subsidi yang nantinya dapat membantu biaya pendidikan, seperti biaya sekolah, seragam, buku pelajaran, serta peralatan tulis. Tujuan program ini adalah untuk memberikan dukungan pendidikan kepada siswa-siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu pada tingkat dasar hingga menengah. Program ini dijalankan dengan tujuan meningkatkan akses dan peluang pendidikan bagi anak-anak berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Nomor 2 bagian A, 6 tujuan evaluasi. Yang pertama, menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Berdasarkan program KIP yang telah dijalankan dapat dievaluasi berbanding terbalik dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah diterbitkan program ini, bahwa program tersebut tidak semua tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nomor 2, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Bagi penerima KIP yang tepat sasaran, program ini termasuk efisien karena dapat membantu mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan menerima tunjangan atau subsidi biaya sekolah dari pemerintah. Nomor 3, mengukur tingkat output. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah diharapkan untuk melakukan survei terhadap para siswa yang nantinya sebagai calon penerima KIP. Nomor 4, mengukur dampak suatu kebijakan. Dampak yang dihasilkan dengan adanya kebijakan program ini adalah para siswa yang berkeinginan sekolah dan terhalang biaya akan merasa terbantu karena mendapatkan bantuan dari pemerintah secara materi. Nomor 5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Kebijakan yang dikeluarkan tentunya tidak dapat terlepas dari penyimpangan. Penyimpangan dari kebijakan ini adalah terdapat beberapa oknum yang mendaftarkan anggota keluarga mereka yang dirasa mampu untuk melakukan biaya sekolah namun mendapatkan bantuan KIP ini. Nomor 6. Sebagai masukan suatu kebijakan yang akan datang. Dengan adanya kebijakan ini yang dilakukan secara teliti dan tepat sasaran agar nantinya kebijakan dapat berjalan dengan maksimal dan terarah. Nomor 2, bagian B, pendekatan. Program KIP ini termasuk ke dalam evaluasi formal. Pada program KIP ini, pemerintah melakukan pada sasaran program kebijakan. Menurut saya, program ini dapat tepat sasaran pada siswa-siswa yang kurang mampu dalam meneruskan pendidikannya, meskipun terdapat beberapa oknum yang melakukan penyimpangan dengan mendaftarkan beberapa anggotanya sebagai calon penerima KIP. Nomor 2, bagian C, dampak positif. Yang pertama, dapat membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya agar menunjang proses belajar. Dan yang kedua, menghilangkan hambatan ekonomi bagi siswa yang kurang mampu. Nomor 2, bagian C, dampak negatif. Terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh beberapa penerima. Yang kedua, terjadinya kecemburuan sosial antara siswa yang menerima bantuan dengan yang tidak menerima bantuan. 2D, aspek indikator. Yang pertama, efektivitas. Program ini berjalan dengan baik serta dapat membantu siswa-siswi yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Nomor 2, kecukupan. Hasil yang diperoleh dari program ini cukup berhasil karena dapat meningkatkan semangat belajar dan disiplin siswa untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. 3, pemerataan. Program KIP ini dikatakan merata karena para siswa yang menerima KIP mendapatkan hak yang sama dalam hal biaya serta manfaat yang telah disepakati oleh pemerintah. 4, responsivitas. Dilihat dari pelaksanaan program yang dijalankan para penerima KIP, merasa mereka cukup untuk mendapatkan biaya tunjangan serta subsidi pendidikan yang telah diprogramkan. Yang kelima, ketepatan. Program KIP ini dapat bermanfaat bagi penerima karena dengan adanya bantuan KIP, mereka dapat melanjutkan pendidikannya tanpa takut kekurangan biaya. Selanjutnya, yang nomor 3, alternatif kebijakan.
Alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan survei kepada para siswa yang menerima KIP karena pada nantinya akan terjadi kecemburuan antara siswa yang menerima KIP dan tidak menerima bantuan. Agar program yang dijalankan tepat sasaran, maka pemerintah wajib memberikan sanksi kepada para oknum yang dilakukan penyimpangan dengan mendaftarkan anggota keluarganya yang dirasa mampu membiayai sekolah. 4. Konsekuensi penerapan alternatif. Dari alternatif di atas dapat disimpulkan terdapat konsekuensi penyelewengan dana yang dilakukan oleh pemerintah. Masalah penyelewengan ini termasuk dalam masalah yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius. Penyelewengan dana dapat merugikan tujuan utama dari program KIP ini. Penyelewengan ini dapat diatasi dengan lebih mengetatkan verifikasi dan pemantauan penggunaan dana KIP. Yang nomor 5, advokasi. Advokasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara non-litigasi, dengan pemerintah mengkampanye bahwa penerimaan KIP adalah siswa yang berhak dan benar-benar tidak mampu dalam hal biaya sekolah. Kampanye dapat dilakukan melalui media sosial Instagram, Twitter, serta melakukan penyiaran pada televisi nasional. Sekian atas presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.